Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta mata kuliah kecerdasan buatan kelas 5B, 5D, dan 5E. Kali ini kita akan membahas tentang materi yang kedua, yaitu materi searching, yang artinya pencarian. Nah, kalau kita bicara pencarian, kira-kira yang dicari itu apa sih? Pasti sebuah solusi ya yang dicari itu ya. Kira-kira solusinya kalau dicari itu kita harusnya menemukan gitu kan ya. Kita tujuannya mencari adalah menemukan solusi. Kira-kira di mana kita mencari sebuah solusi? Berarti ada suatu tempat di mana ada solusi-solusi seperti itu ya. Nah, kita mau mencari di mana solusi yang paling bagus, yang paling cocok atau yang paling dicari, yang paling merepresentasikan pertanyaan seperti itu kan. Oke, sebelumnya kita bahas dulu tentang definisi masalah dalam kecerdasan buatan. Kita ingat kembali, tujuan kecerdasan buatan itu adalah kita membuat sebuah sistem mesin atau aplikasi itu bisa memecahkan masalah selayaknya manusia. Kalau sudah bisa memecahkan masalah, baru bisa disebut kecerdasan buatan. Kita bisa menyebut ini kecerdasan buatan menggunakan Turing test seperti yang saya singgung di materi kemarin ya. Jadi ketika ada orang itu diberi pertanyaan dan ada komputer diberi pertanyaan, kok jawabannya mirip, maka dia bisa disebut dengan kecerdasan buatan. Jadi intinya adalah kecerdasan buatan itu di mana mesin itu bisa memecahkan masalah seperti manusia. Sebenarnya masalah itu apa? Ya. Jadi kalau kita mendefinisikan masalah, masalah itu adalah sebuah kesenjangan antara yang diharapkan dan kenyataannya. Jadi ketika yang diharapkan itu tidak sesuai dengan kenyataan, nah baru kita sebut masalah. Nah, dalam kecerdasan buatan, karena kita kan harus memberikan pengetahuan ke kecerdasan buatan, jadi kita harus mendefinisikan yang disebut dengan ruang keadaan. Ruang keadaan yang harus kita definisikan kita bagi menjadi dua, yaitu keadaan awal dan keadaan tujuan, initial state dan goal state. Nah, bagaimana cara menguraikan masalah? Nah, yang pertama kita definisikan sebuah ruang keadaan, di mana dalam ruang keadaan itu terdiri beberapa macam solusi. Oke. Kemudian menetapkan satu atau lebih keadaan awal atau tadi disebut dengan apa? Initial state. Selanjutnya menetapkan satu atau lebih tujuan yang disebut dengan goal state. Kemudian kita menetapkan kumpulan aturan. Ingat yang kita bicarakan ini adalah mesin atau benda mati. Kita harus memberikan ilmu atau pengetahuan. Atau bahasanya dalam kecerdasan buatan itu knowledge. Salah satu knowledge itu adalah aturan. Jadi kalau kita beri aturan, maka mesin ini akan bisa berpikir untuk memecahkan masalah. Aturan itu biasa disebut dengan rule. Nah, aturan dalam pemrograman itu biasa diistilahkan atau digambarkan dengan if then atau sebuah kondisi. Oke, kita bahas dulu tentang ruang keadaan. Ruang keadaan itu bisa disebut dengan state space. Ini bahasa aslinya adalah state space, di mana state space itu adalah satu ruang yang berisi semua keadaan yang mungkin. Jadi yang mungkin mulai dari initial state sampai goal state sampai semua kemungkinan diuraikan. Nah, sedangkan keadaan awal atau initial state itu adalah keadaan dimulainya sebuah
pencarian. Dan keadaan akhir itu adalah keadaan diakhirinya sebuah pencarian atau pencarian selesai. Nah, yang terakhir adalah rule, di mana aturan ini dapat digunakan untuk mengubah keadaan state ke state yang lain. Jadi tujuannya adalah menuju ke goal state, seperti itu. Ini contoh satu, kita akan menguraikan ruang keadaan. Ini ada contoh gambar ember A yang lebih besar ini ya. Ini kapasitasnya 4 liter. Sedangkan ember B ini lebih kecil, kapasitasnya 3 liter. Nah, masalahnya bagaimana kita dapat mengisi tepat 3 liter pada ember A dan 3 liter pada ember B. Jadi ini mau diisi 2 liter dan ini mau diisi penuh 3 liter. Gitu ya. Ini masalahnya. Kemudian kita harus definisikan dulu ruang keadaan tadi kan ya. Misalnya kita simbolkan ember A itu X sama Y, ember B Y gitu ya. Maka ruang keadaan nanti bisa kita tulis seperti ini. Jadi ini yang ke bawah ini menggambarkan ember A dan ini menggambarkan ember B gitu ya. Jadi kalau di sini berarti ember A tidak ada isinya, seperti ini berarti ada isinya 1 liter, isinya 2 liter. Nah, kalau ini ember B tidak ada isinya, ember B 1 liter. Jadi kalau seperti ini, berarti isinya ini 1 liter ember A, 1 liter ember B. Seperti ini berarti 2 liter ember A dan 3 liter ember B. Nah, jadi kalau tadi sebelumnya kosong, berarti ini adalah initial state. Tadi yang diminta terakhir adalah 2 liter di A dan 3 liter di B. Berarti ini adalah goal state. Seperti itu. Nah, jadi keadaan awalnya adalah kedua ember dalam keadaan kosong atau bisa ditulis seperti ini 0,0. Dan keadaan akhir adalah ember A berisi 2 liter dan ember B berisi 3 liter yang bisa ditulis dengan 2,3. Nah, aturannya seperti ini. Kita harus memberikan aturan. Contohnya seperti ini. Isi penuh ember A. Isi penuh ember B. Kosongkan A, kosongkan B, tuangkan sebagian sebagian B ke A hingga A penuh. Tuangkan sebagian B hingga B penuh. Tuangkan semua A dan tuangkan semua B. Ini adalah contoh rule-nya. Nah, jadi di luar rule kita tidak bisa menjalankannya. Misal initial state-nya 0,0, saya mau langsung menuju ke 2,3 yaitu isi A 2 liter. Ada nggak kira-kira nih di rule isi A 2 liter? Tidak ada kan? Berarti tidak bisa dilakukan.